Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sangat kami hormati dan muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Salahuddin Al-Ayyubi beserta Ibu Hajah Aisyah sekeluargaan. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, kabul segala hajatnya, hajat anak cucu keluarganya, digolongkan dalam golongan orang-orang yang soleh, senantiasa istiqamah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para asatidzah dan seluruh para undangan, hadirat sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Senang apa senang, Bu? Senang benar. Lawaskah kada berdapat? Alhamdulillah, sama-sama panjang umur, sehat badan, berdapat pulang. Alhamdulillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Tambahkanlah selalu nikmat umur kepada kami, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Kada kerasaan pula. Nah, hari ini ulun ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah bil khair, kepada keluarga besar Bapak Haji Salahuddin Al-Ayyubi yang berkenan mengundang kehadiran ulun di kampung halaman seorang jua nang turut takumpul. Alhamdulillah di Jalan Ratu Jeleha, Jalan Ki Hajar Dewantara 4. Tadi hendak singgah di 3. Kapan lah hendak singgah di 3 tadi ulun. Lawas kada masuk di sini. Alhamdulillah, mudahan diberkahi Allah berata. Mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat syafaat beliau, jaminan masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sahabat Nabi. Betul apa betul, Bu? Orang yang pertama kali masuk surga di kalangan kaum laki-laki. Laki-laki dewasa yang pertama beriman kepada kerasulan Nabi kita adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wanita yang beriman setelah Nabi kita menyampaikan dakwah agama adalah seorang wanita yang paling beruntung dunia akhirat, As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid.
Hari ini kita akan berbicara tentang 3 tokoh yang utama, yaitu Rasulullah, kemudian Sayyidah Khadijah istri tercinta beliau, kemudian yang ketiga Syekh Saman Al-Madani. Begitu permintaan Sahibul Bait. Mudahan berkat hamba Allah yang sangat dicintai Allah ini, kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam yang seorang ulama besar, sahabat Rasulullah Anas bin Malik, seseorang pasti ujar Nabi dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Amin. Cintakah ibu kepada Rasulullah? Cinta kepada Sayyidah Khadijah? Sayang kepada Syekh Saman Al-Madani? Sayang benar. Berarti surga sudah dalam tangan. Cuma lantaran belum mati benar. Dan ditambah lagi umur nih, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita bersalam dulu untuk Rasulullah, untuk Sayyidah Khadijah, untuk Syekh Saman Al-Madani. Siap, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Rasa di Raudhah ulun sunah, rasa di Madinah, mudahan ke Madinahan beratahan. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin Sayyidatana Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya wali Allah Syekh Saman Al-Madani. Assalamualaikum ya ahla baitin Nabi. Assalamualaikum ya ashaban Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudahan salam kita dijawab, diterima oleh Allah. Apabila seseorang, kata malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, terimalah kabar gembira wahai Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, siapa saja di antara umatmu yang membaca salawat dan salam kepadamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk datang ke hadapanmu dan datang ke kuburmu untuk menyampaikan salam itu. Hari ini Fulana binti Fulan kata sambatkan mun kita nak menyambat mun Jibril sekaligus saja. Bulan Ratu Jaleha berkirim salam buat akan ulun juga. Maka ujar Nabi Pak aku jawab salam kita nang piat berjam-jam tadi baca maulid. Salam kalau belas salawat itu apa jawaban Nabi? Aku jawabnya Nabi, wa alaihi salam bila lalakian, bila perempuan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salawat dan salam kesejahteraan selalu terlimpah kepadanya. Senang apa senang didoakan Nabi? Senang benar, dia sambil mengantuk terbapas. Mudahan kita nih kurang benar-benar selalu ada di hati Nabi Muhammad SAW, karena kita senang bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu, suatu hari para sahabat menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, ceritakanlah tentang sejarah hidup. Siap mendengar ibu? Siapakah diri engkau yang sebenarnya? Aku, sabda Nabi, adalah buah doa kakekku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim waktu berhijrah dari Palestina ke Mekah, lalu sidin melihat Baitullah. Selesai Baitullah tadi diperbaiki, lalu beliau berdoa, ya Allah, ya Nabi, berkahilah kota Makkah. Di antara doanya lagi, ya Allah, lahirkanlah dari kalangan anak-anak cucuku di sini seorang yang diangkat menjadi Rasul kekasih Allah. Jadi anak beliau yang bermukim di Makkah siapa namanya, Bu? Nabi Allah Ismail.
Keturunan Nabi Allah Ismail ini dinamakan suku Quraisy. Dari keturunan Nabi Allah Ismail inilah lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat menjadi pemimpin seluruh Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Aku ujar Nabi dikandung oleh seorang ibuku bernama Aminah binti Wahab. Ketika ibuku mengandung aku, keluar cahaya di dalam perutnya, sehingga ibuku dapat memandang istana Raja Rum yang sangat jauh letaknya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bayangkan itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir dalam keadaan sajidan, sujud. Dalam dan anak lahir sujud. Syakiran, bersyukur. Hamidan, mengucap alhamdulillah. Kada menangis Nabi. Dan Nabi kita lahir dalam keadaan sudah bersunat, sudah terpotong tali pusatnya, dan Nabi kita lahirnya jalan pusat, kada jalan bawah. Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad yang tersurat dalam beberapa sirah sejarah kehidupan beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dilahirkan, datanglah kakeknya Abdul Muthalib lalu menggendong diriku ya Nabi yang masih bayi tadi, lalu dibawa bertawaf di Baitullah sesuai pesan ibu beliau. Ujar Aminah, wahai kakeknya bayiku, wahai mertuaku Abdul Muthalib, telah terlahir seorang bayi yang mungil. Lihatlah di sini, kan anak yatim Nabi kita tuh. Aku didatangi oleh beberapa nabi dan rasul, mereka berpesan kepadaku, berilah nama kepadanya Muhammad sallallahu alaihi. Lalu kakek beliau memberi nama Muhammad. Ismi Muhammad, namaku aja Nabi di dalam Al-Quran Muhammad. Namaku tersurat di dalam kitab Injil Ahmad. Subhanallah. Jadi berita tentang kelahiran Nabi kita ini adalah berita yang sangat agung sekali. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, kemudian aku dibesarkan oleh seorang wanita. Siapa namanya Bu yang membesarkan Nabi, menyusui Nabi Bu? Siapa namanya? Sayyidah Halimatus Sa'diyah 100. Orang mana Bu? Orang Taif. Orang Taif. Pernahkah ke Taif? Mudahan kena ke Taif juga. Sekalian Bu umrah. Subhanallah, ketika aku berusia aja Nabi 4 tahun, datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail membelah dadaku. 4 tahun usia. Ketika aku sedang menggembala dengan saudara-saudara sepersusuanku, kemudian malaikat Jibril mengambil hatiku, kemudian dibersihkan, dikeluar ada segumpal darah yang hitam tempat iblis, lalu dikeluarkan. Jadi Nabi kita tuh kada ada iblis masuk ke dalam dada sini, udah dikeluarkan tempatnya. Lalu dibersihkan dengan air salju yang datang dari surga yang terbuat di dalam bejana emas. Setelah itu malaikat Mikail menimbang hatiku. Wahai Jibril, ya malaikat Mikail, aku ingin menimbang kadar keimanan, ketakwaan dan kasih sayang yang ada di dalam hati Muhammad ini. Ditimbang. Setelah ditimbang dengan 10 hati para umat terdahulu, tetap kalah. Ditimbang lagi dengan 100 hati umat-umat yang terdahulu, kadar keimanannya, kawan kapasitas iman Nabi, tetap lebih berat iman Nabi. Ditimbang lagi dengan 1000 hati umat-umat yang terdahulu, tetap lebih berat kadar keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah malaikat Jibril, jika engkau menimbang hati Muhammad ini dengan hati seluruh makhluk yang ada di petala alam ini, niscaya mengalahkannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersabda,
Akulah ya Nabi manusia yang paling takut terhadap murka Allah. Akulah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang berbahagia, lalu beliau bersabda, ali kullu mu'min wattaqi. Orang yang menjadi keluargaku, hendak bapak jadi keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi ada syaratnya, boy, belum bacakan hadisnya. Ali kullu mu'min taqi. Orang yang menjadi keluargaku dari sekarang sampai tiba hari kiamat sampai di akhirat adalah manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Mereka yang meyakini dan mengucap di lidahnya dua kalimat syahadat sama-sama, bu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang kembali menghadap Allah, perkataan di lidahnya yang terakhir yaitu ya Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang itu tidak disentuh neraka alias masuk surga dan husnul khatimah barataan. Jangan hendak mati pecal, mana pecal, jangan ada kayak itu pula, atau cari pencok nak mati. Mudah kita diberi husnul khatimah. Ibu-ibu, orang yang menjadi keluarga aku ya Nabi, kullu mu'minin, orang yang beriman, wattaqi, dan orang yang bertakwa kepada Allah. Ingat kata Nabi, mereka itu adalah para kekasih. Sesungguhnya ya Nabi, tidak ada orang yang paling dicintai Allah adalah kecuali illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dinyatakan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wahai seluruh manusia, ujar Allah, bersegeralah kalian untuk bertobat. Amin. Bersegeralah kalian untuk meminta ampun atas segala kesalahan dan kehilapan kita. Bersegeralah kalian kepada surga yang seluas langit dan bumi untuk para orang di antara kita. Dan masuk surga berataan. Bila kita nih boleh masuk surga, satu wilayah yang dalam kekuasaan tangan kita seluas langit dan bumi, masing-masing kita. Bila kita nih masuk surga jadi ratu, boy, memiliki kekuasaan. Lalakian yang masuk surga jadi raja. Amin. Ya Rabbah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga tadi disiapkan oleh Allah bagi orang yang takwa. Mudah-mudahan istiqamah dalam bertakwa. Apa arti takwa? Mau dijelaskan, Bu? Orang yang bersangatan takut terhadap murka Allah sehingga tertahan dirinya tidak berani melakukan dosa. Nyata masuk surga. Ada lagi ulama yang memberikan arti takwa itu dengan tulus hati, dengan ikhlas, dengan cinta melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah berupa kewajiban-kewajiban, sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, belajar tauhid, sifat 20 itu wajib hukumnya supaya kita bermakrifat kepada Allah. Nah, kadang kita enak ada tahu ujar orang apa arti beriman kepada Allah, hadam dulu lah jago betakon. Arti beriman kepada Allah, kita yakin, saya yakinnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Lalu sifat Allah itu bersifat wujud, ada. Adanya Allah mustahil tiada. Allah menyatakan dalam Al-Quran,
badalil gue pada Tuhan ada Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah jualah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Adanya Allah wujud kidam, kada berpermulaan, kada berkesudahan. Kalau kita ada permulaannya mama, kakek, nenek sampai ke Nabi Adam. Kidam kada berpermulaan, kada berkesudahan. Baka Allah Ta'ala kada mati kekal. Dan Allah Ta'ala mukhalafatu lil hawadis kada ada seumpamanya. Allah bukan seperti cahaya bulan, bukan seperti cahaya matahari. Allah bukan di arasy, Allah bukan di langit, bukan di bumi. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Karena Allah itu kaya. Amun ada orang mendapat Tuhan duduk di arasy, jangan umpat pula. Itu sesat dan menyesatkan. Karena arasy itu makhluk, dunia ini makhluk, surga makhluk juga. Mustahil Tuhan bahajat lawan makhluk. Akor bo. Kan mun kada belajar sifat 20 bisa jadi buai. Mulai kakak-kakak TK sudah dilajari gurunya, ujar anak TK, di mana Bu Ustazah? Tuhan di langit ya. Nah ustazahnya juga kada belajar tauhid. Jadi Allah kada bahajat tempat karena Allah innallaha la ghaniyun 'anil alamin dan Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Kada ada seumpamanya. Mana kayak apa pangguja Allah aina mati dulu. Masuk surga dulu. Allah memberi 100 nikmat. Di dunia ini kita bakal kasih sayang gue beganang-ganangan ulun mengganang lampian tadi alhamdulillah julumpian sehat. Nah, beganang-ganangan. Kalau di akhirat itu luar biasa. Hanya satu nikmat kita saling sayang menyayangi. Sayang melabuhin lawan anak, sayang benar. Sayang kalon laki, sayang benar. Sayang kalon abah mama, sayang. Sayangnya kita ini hanya dengan satu nikmat diberikan oleh Allah. Sampai seekor kuda tidak mau menginjak anaknya. Seekor harimau tidak mau memakan anaknya, hanya satu rahmat. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia masuk surga tanpa dihisab, Allah beri 100 nikmat. Apabila sudah diberi 100 nikmat ada di dalam badan kita ini, kita diperkenankan dapat melihat zat Allah Ta'ala nang wajibul wujud yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah itu bersifat wahdaniyah esa. Amun orang madakan Tuhan ada 3, nasi kong maulah, nasi kong hancur bisa maulah kada bisa. Nasi kongnya mah melihara. Jangan 4 pula. Allah Ta'ala kalau 2 itu bukan Tuhan. Berarti sanggup maulah kada sanggup melihara itu bukan Tuhan, namanya makhluk. Nah itu sifat kelemahan kada dihinggapi kepada zat Allah Ta'ala yang luar biasa sempurnanya. Beriman kepada Allah belum cukup kecuali bertakwa. Nah, jadi beriman kepada Allah, percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa yang tiada seumpamanya. Beriman kepada Rasul, percaya bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Beriman kepada apa yang disabdakan beliau, percaya benar kita. Ya kalau belum percaya, punya sirin Allah menciptakan surga, lalu Allah berfirman qad abahtul jannah, aku ciptakan surga liman ata'ani, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang taat kepada. Wa ja'altu nara, aku ciptakan neraka jahanam liman asani, untuk orang-orang yang bergelimang dalam dosa maksiat sampai mati kada bertobat. Nauzubillahi min. Nah, siapakah manusia yang paling takwa yang kita jadikan suri tauladan menjadi uswatun hasanah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi takwa? Menggawe nang disuruh, mengerjakan perintah nang disuruh, nang fardu nang sunat juga. Menjauhi yang dilarang. Nah, kada kawa kita boleh menggawe nang fardu nih, amun kita kada mengenal Allah Tuhan kita. Jadi mesti paham dulu sifat 20 tauhidnya mantap. Kemudian paham pulang rukun marukun. Nah, itu namanya fikih. Nang fardu, nang haram, jauhi, nang halal digawe, mesti belajar jauh fikih. Kemudian yang ketiga, mesti memiliki akhlakul karimah. Apa yang dinamakan akhlakul karimah? Terjaga seluruh anggota tubuh kita daripada berbuat dosa. Batin kita terjaga juga, hati kita kada sombong, kada takabur, kada riya, kada ujub, kada sumah. Subhanallah, hanya kawat takwa.
Rasulullah ini suri teladan terbaik. Datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidah Aisyah, siapakah, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu apa yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, lalu mencintai Nabi ini hukumnya wajib kita tadi. Makanya kita adakan peringatan Maulid ulah. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, siapa yang melangsungkan peringatan Maulid Nabi semata-mata karena beriman, rindu kepada Nabi Muhammad, lagi bertakwa, orang itu akan menjadi teman setiaku di dalam surga. Amin ya Rabbal. Jadi mengadakan peringatan Maulid Rasul ini, Nabi kadang menyuruh, tapi sahabat menyuruh. Jadi hukumnya sunnah. Supaya kita kawan mengenal siapa Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai seseorang yang paling dicintai oleh Allah. Siapa dia? Khadijah. Nah, hari ini jam baca manaqib Khadijah wala sa'antuman dua belah wala sekelumit. Siapa Khadijah? Dialah istri tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, saat Rasulullah itu jar Sayyidah Aisyah kadang keluar dari rumahku kecuali menyebut kebaikan-kebaikan akhlaknya, keagungan, pengorbanan Khadijah. Sehingga aku berkata, kenapa engkau wahai Rasulullah menyebut Khadijah terus? Sepertinya tidak ada wanita di permukaan bumi ini di hatimu kecuali Khadijah. Bukankah Khadijah itu seorang wanita yang sudah ajuza, tua, dan merah bibirnya hanya di merah-merahin pas badan kita, merah bibirnya Tuhan. Bukankah Allah sudah mengganti Khadijah dengan yang lebih muda, lebih cantik, merah muka Nabi? Pertanda tidak seperti itu. La ya Nabi, wallah demi Allah, sumpah Nabi, ma'abdalani Allah, aku tidak pernah diberi ganti istri semulia Khadijah. Dialah kata Nabi wanita yang pertama kali membenarkan kerasulanku. Kemulaan beriman Khadijah. Ketika orang lain mendustakan aku, dialah Khadijah yang pertama kali beriman kepada kerasulanku. Ketika orang lain kufur kepada aku, dialah Khadijah. Apabila aku mendapatkan permasalahan, aku kembali ke hadapannya, semua permasalahan terselesaikan. Subhanallah. Dialah Khadijah yang telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku untuk tegaknya syariat agama Islam ini. Berapa bu kekayaan Sayyidah Khadijah? Andai kata dikumpulkan kekayaan raja-raja Arab, belum separuh dari kekayaan Sayyidah Khadijah. Suki benar orangnya. Dan beliau bergelar As-Sayyidatut Thahirah, wanita yang suci. Lantaran beliau tidak pernah menyembah berhala. Lantaran akhlak Khadijah luar biasa, sempurnanya akhlak. Dan hati beliau sudah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berjumpa Nabi. Dan dengan Khadijah kata Nabi, aku diberikan oleh Allah Ta'ala anak-anak keturunan. Subhanallah. Laqad ruziktu hubbaha wa ana laqad ruziktu hubbaha, sungguh aku mencintai Khadijah karena Allah mencintainya. Wa ana uhibbu man yuhibbuha, aku mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Cintalah bu belan Sayyidah Khadijah. Dan dimudahkan berangkat ke Makkah kena untuk bahagia umrah, ziarah ke makam Ummul Mukminin, ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Rabbal. Sungguh kata Nabi, aku mencintai Khadijah dan aku akan mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan abdalu nisa'i ahlil jannah, semulia-mulia penduduk surga di kalangan kaum perempuan Khadijah bintu Khuwailid. Dan kita masuk ke istana Sidin kan, beramai-ramai berataan belah dan masuk surga berataan. Cinta aja buat jujuran masuk surga tadi. Mahar untuk masuk surga hanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baca doanya Bu. Begini doa Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin ya Rabbal. Ya Allah, beri cinta yang sejati kepadamu. Beri kami cinta yang sejati kepadamu. Cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai seluruh amalan yang mendatangkan cinta kepada Allah. Nah, kemudian dari keturunan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah ini lahirlah para wali-wali Allah. Ada lagi Nabi buah. Wali-wali Allah itu lahir dari keturunan putri beliau Fatimah Az-Zahra. Dari sekian banyak pemimpin para wali di dunia yang dinamakan Sultanul Aulia, kata Imam Syafi'i, tampung kepemimpinan para wali itu 100 tahun sekali adanya buah. Dalam hadis diriwayatkan Imam Syafi'i sampai aja kepada Sesaman Al-Madani. Sesaman Al-Madani ini keturunan daripada Sultanul Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keturunan daripada Sayyidina Hasan. Keturunan daripada Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra anak Rasul. Sayyidina Syekh Muhammad Saman Al-Madani lahir di Madinah pada tahun 1132. Nah, jadi kan dia sebenarnya pulang 300 tahun yang telah silam. Tapi pangkatnya pemimpin para wali. Dan setiap kita ini mesti tahu siapa itu si Saman Al-Madani. Beliau itu adalah tokoh besar yang menyebarluaskan paham etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperpegangi oleh Nabi kita dan para sahabat. Beliau memiliki murid yang sangat banyak. Dan Sesaman Al-Madani ini termasuk tadi Sultanul Aulia. Yang mana Sultanul Aulia ini memiliki murid yang menjadi wali Allah sebanyak 124.000 dengan beliau. Itu adanya 100 tahun sekali. Sesaman ini berwasiat, alaika bitaqwallah jasidi. Jadi kalau hendak mencari orang yang paling takwa, ada kecuali Rasulullah. Hendak mencari wanita yang paling takwa di dunia ini adalah Khadijah di masanya. Khairun nisaiha Khadijah. Wanita terbaik di masanya yang paling takwa adalah Khadijah. Jadi mestinya kita nih menjadikan suri tauladan, dan ini hukumnya wajib, yaitu Rasulullah, Sayyidah Khadijah. Dan ingat pula pesan Sesaman Al-Madani, alaika bitaqwallah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Itu pesan beliau. Nah, dan kata Sesaman Al-Madani, hendaklah engkau suka memperbanyak ibadah dan memperbanyak membaca zikrullah, yaitu la ilaha illallah. Apabila datang kepadamu orang-orang yang banyak melakukan dosa, ingin bertobat tapi belum juga kawan taubat lagi, suruh kata Sesaman memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Dan apabila orang banyak membaca kalimat la ilaha illallah, Allah akan memberi kepadanya taubatan nasuha. Dan hendaklah kalian melazimkan bertakwa kepada Allah siang malam di mana saja berada. Takwa hanya menggawi yang disuruh, mengerjakan yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Dan kata beliau, hendaklah kalian suka membaca Al-Quran. Ini pesan Sesaman Al-Madani. Suka banyak membaca sholat dan salam kepada Nabi. Sholat 5 waktu dijadikan sholat jamaah. Dan menolong hamba-hamba Allah yang ditimpa kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat. Yang demikian itu akan menambah kuat iman dan kuat ibadah. Amin ya Rabbal. Tiadalah hujasin naik pangkatku menjadi memegang kepemimpinan para wali kecuali aku memperbanyak doa ini. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma raham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil. Itu buat seusai sholat subuh
tanpa diselingi dengan perkataan dunia. Kalau ulun senangnya supaya jangan langsung bepandiran pula. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah bebaskan aku dari sentuhan api neraka 7 kali. Siapa yang membaca itu aja Nabi dibebaskan dari api neraka dan akan lakas kabul hajatnya. Sebelum merubah duduk kita, duduk tasawuf akhir, jangan dirubah dulu kecuali setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah, astagfirullah, langsung la ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kok? 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Langsung lagi mengangkat tangan, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma astur ummati Muhammad, Allahumma jibur ummati Muhammad. 4 kali berturut-turut, niscaya nama kita dicantumkan dalam golongan wali kutub. Amin. Senang apa senang, Bob? Kita dicantumkan nama kita dalam golongan wali kutub. Subhanallah. Ana awalun nasi mandukhul jannah. Aku Nabi manusia yang pertama kali diperkenankan oleh Allah masuk surga. Summa dzurriyyati, kemudian keturunanku, keluargaku. Siapa keluarga Nabi tadi, Bro? Orang yang paling takwa. Orang yang beriman takwa itu keluargaku sampai datangnya hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita diakui Nabi keluarga Sidin. Apalagi mana zurat Sidin, mana takwa pulang. Itu yang kedua masuk surga. Summa mahbuban, kecuali yang ketiga ini orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ahli takwa tadi. Mudahan jangan lepas kita dari 3 golongan ini. Orang yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, apakah dari zuriatnya, apakah tidak dari keturunan zuriat sini, tapi orangnya ahli takwa kita cintai. Kemudian mencintai, tergolong orang yang kada juga nih, hanya kada nang titelnya tuh kada mencapai takwa nang istimewa, cuma cinta lawan Nabi, cinta lawan orang nang takwa, orang wali-wali nih. Nah, kita pun akan mendapat ya dukhulul jannah bighairi hisab. Orang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai orang-orang tuan guru yang alim-alim yang takwa-takwa itu, kita pun mendapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Amin ya Rabbal. Nah, jadi barangkali ini aja dulu Bu ya. Biarkan nang sekilas empone besar manfaatnya buat kita semua. Mudahan nang balung tulak haji, mudahan lakas naik haji. Nang belum ke Mekah, mudahan kawa ke Mekah juga, ke Madinah juga, ke umrah. Bola. Kenapa hati kita rindu kita hendak ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Hendak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, hendak menunaikan kewajiban haji dan umrah. Amin ya Rabbal. Dimurahkan rezeki beratan. Kita tutup pertemuan majelis ini dengan membaca kafarah majelis. Siapa yang membaca doa ini sebelum berangkat dari rumah ini, dosa diampuni berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.